Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan interpersonal. Menurut Button dan Brian, hubungan interpersonal adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Jadi, hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Selanjutnya, ciri-ciri hubungan interpersonal. Yang pertama, arus pesan dua arah. Artinya, antara konselor dan konsili dalam posisi sejajar tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Arus pesan dua arah ini secara berkelanjutan atau kontinu. Yang kedua, suasana informal. Artinya, pelaku ataupun konselor dan konsili dalam kondisi tidak kaku dengan posisinya masing-masing. Namun, hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan ataupun kekeluargaan. Yang ketiga, umpan balik segera. Artinya, pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat, peserta ataupun orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik ataupun psikologis atau dalam satu ruang. Yang kelima, orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non. Jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama, hubungan pertemanan, yaitu hubungan interpersonal tanpa syarat antara dua orang yang saling bergantung, yang sama-sama produktif, dan ditandai dengan adanya ikatan positif. Nah, pertemanan dapat terjadi antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Yang kedua, hubungan percintaan, yaitu hubungan interpersonal antara dua orang yang ditandai dengan adanya perasaan cinta, kedekatan, perhatian, komitmen, hasrat, dan kepercayaan, serta saling hormat dan saling menghargai. Yang ketiga, hubungan keluarga, yaitu hubungan interpersonal yang terjadi karena adanya hubungan darah ataupun pernikahan. Dan yang terakhir, hubungan profesional, yaitu hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja. Terdapat beberapa jenis hubungan interpersonal, yaitu terjadi di dunia kerja. Yang pertama, hubungan jaringan, hubungan pengawasan, dan hubungan percintaan di tempat. Contoh kasus pertemanan ataupun persahabatan. Anggun dan Cika sama-sama mahasiswa baru di salah satu universitas negeri. Nah, pertemanan ini ataupun persahabatan ini lebih menekankan pada keadaan saling mengerti, saling menghargai, saling menerima, serta saling memberi dukungan dan merupakan wujud dari kasih sayang. Nah, bentuk pertemanan dan persahabatan antara Anggun dan Cika ini akan mengalami banyak fenomena sosial yang mempengaruhi masing-masing individu. Nah, misalnya saja Anggun dan Cika itu berbeda etnis ataupun berbeda suku. Nah, hal ini merupakan wujud dari pertemanan yang tidak mengenal perbedaan, di mana pertemanan ini bisa berbagai informasi, pengalaman, bahkan sebagai curahan hati di saat kita saling mendapat kesulitan. Nah, dalam berlangsungnya hubungan pertemanan berbeda etnis ini akan memunculkan konflik yang tidak jarang ataupun yang berakibat pada renggangnya hubungan pertemanan. Pertemanan antara Anggun dan Cika, mereka menjalin persahabatan penuh rasa kepercayaan dan rasa tanggung jawab dari mereka sebagai proses kebersamaan sebagai seorang mahasiswa yang menuntut ilmu di salah satu universitas tersebut. Hal ini berlangsung karena adanya komunikasi yang terjalin kontinu dan berkesinambungan. Komunikasi antar pribadi mempengaruhi hubungan. Jika hubungan dan komunikasi terjalin baik, maka akan terjadi jalinan yang panjang, di mana saling memberikan perhatian antara satu dengan yang lain. Misalnya Anggun dan Cika memberikan perhatian gitu. Seorang sahabat memiliki keduduk hubungan antar pribadi, di mana menempatkan seorang menjadi sahabat karena telah mengenal dia dengan baik. Selain itu juga telah menaruh rasa percaya dan harapan kepada sahabat sebagai seorang yang mempunyai perhatian.